Selamat datang di channel Politik 5 Menit. Ayo belajar politik dalam 5 menit saja. Pastikan kalian sudah klik subscribe. Siapa purnawirawan TNI yang terlibat dalam surat pemakzulan Gibran? Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke Ketua MPR dan DPR RI meminta tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka segera diproses. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Sekjen DPR Indra Iskandar mengonfirmasi bahwa surat itu telah diterima dan telah dilanjutkan ke pimpinan DPR RI. Berdasarkan dokumen digital yang diterima cnnindonesia.com, surat pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang terdiri atas 8 tuntutan diteken 103 Jenderal, 73 Laksmana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel. Pernyataan sikap itu ditutup dengan tanda tangan 4 pensiunan jenderal yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Surat kepada MPR dan DPR itu dibuka dengan pernyataan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Kemudian, atas dasar konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi, surat itu mengusulkan kepada MPR dan DPR memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Surat juga membeberkan sejumlah dasar konstitusional pemakzulan Gibran, yakni UUD 1945 Amandemen 3 Pasal 7A, TEP MPR RI Nomor 11 1998 Pasal 4, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 Ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 Ayat 1. Argumen hukum minta pemakzulan Gibran. Dalam surat itu terdapat sejumlah argumen hukum yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Gibran. Pertama, dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Gibran disebut maju sebagai cawapres karena perubahan batas usia capres-cawapres dalam putusan MK nomor 90 PUU 21 2023. Proses itu dinilai melanggar UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak sah atau cacat hukum lantaran Ketua MK yang memutuskan perkara saat itu, Anwar Usman merupakan paman dari Gibran. Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung, paman keponakan, antara Ketua MK Anwar Usman dengan saudara Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara, demikian dikutip dari surat tersebut. Kemudian, mereka juga menyoal kepatutan dan kepantasan. Mereka menyebut Gibran memiliki pengalaman yang masih sangat minim. Hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo, pendidikan dan ijazahnya yang amat patut diduga tidak jelas, tulis mereka dalam surat kepada Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut. Poin ketiga dari argumentasi hukum pemakzulan Gibran adalah aspek moral dan etika. Surat itu menyoroti kasus akun Fufu Fafa menjadi sorotan publik. Surat itu menyebut Fufu Fafa diduga kuat terkait dengan Gibran. Akun Kaskus, Fufu Fafa, aktif antara tahun 2013 hingga 2019, dikenal sering membuat komentar yang menghina tokoh politik seperti Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan, serta sejumlah selebritas perempuan dengan komentar seksual dan rasis, termasuk terhadap masyarakat Papua, kutipan surat tersebut. Pada 31 Agustus 2024, akun ini menjadi viral setelah unggahan di platform X, sebelumnya Twitter, mengungkap aktivitasnya. Investigasi lebih lanjut oleh kelompok Peretas Anonymous Indonesia mengklaim bahwa data pribadi yang terkait dengan akun tersebut, seperti nomor telepon, email, dan informasi lainnya, mengarah pada saudara Gibran Rakabuming Raka. Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika saudara Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, imbus surat itu. Poin terakhir dari argumentasi hukum surat pemakzulan Gibran menyorot dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarga. Dugaan kuat korupsi saudara Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh saudara Ubedillah Badrun sejak tahun 2022 ke KPK. Saat itu saudara Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi wali kota Solo yang merupakan pejabat publik.
Ubedillah melaporkan relasi bisnis saudara Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo berpotensi kuat terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada bagian akhir, surat itu menyodorkan usul agar DPR RI segera memproses pemaksulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Demikian surat ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab warga negara dalam menjaga integritas konstitusi dan moralitas publik. Kami siap mendukung proses politik dan hukum yang diperlukan demi menegakkan keadilan dan demokrasi. Sumber, cnnindonesia.com. Sekian video kali ini, pastikan sudah klik tombol subscribe.